kampanye militer pada masa Utsman bin Affan. Kekuasaan dinasti Sasanid atas tanah Persia berakhir oleh serangkaian kampanye militer pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kaisar Yazdigrid terpaksa mengungsi dari Ctesiphon dan hidup sebagai pelarian. Khalifah Utsman bin Affan mewarisi imperium besar yang membentang dari Mesir hingga perbatasan ujung timur Persia. Tantangan dari keberhasilan merebut teritori ini adalah bagaimana mempertahankannya. Dan tantangan tersebut jatuh ke Khalifah Utsman bin Affan, pemegang kepemimpinan puncak kaum muslimin pasca Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Provinsi Farsi yang ditundukkan pada masa-masa akhir kampanye militer era Amirul Mukminin mulai bergejolak melepaskan diri. Tidak ada detail tentang awal mula pergolakan di Farsi, namun beberapa sumber menyebutkan kota Persepolis sebagai sumber pergolakan di Farsi. Kota Persepolis saat itu dipertahankan oleh unit pasukan muslim yang dipimpin Abdullah bin Ma'amar. Pertempuran di kota tua itu tidak menguntungkan bagi pasukan muslim, sehingga Abdullah bin Ma'amar terpaksa memundurkan pasukannya dari Persepolis. Pergolakan itu kemudian menyebar hingga hampir ke seluruh provinsi Farsi. Unit-unit pasukan muslim yang bertugas di Farsi harus mundur ke Basra. Pemberontakan provinsi Farsi direspon dengan cepat oleh Madinah. Khalifah Utsman memerintahkan Abdullah bin Amir, gubernur Basra, merebut kembali Farsi. Parade pasukan muslim segera bergerak ke kota Persepolis, pusat pemberontakan provinsi Farsi. Tidak terjadi pertempuran di luar kota, karena pasukan pemberontak bersembunyi di dalam kota. Abdullah bin Amir tidak memberi cukup waktu bagi Persepolis, dengan segera gerbang kota itu mendapatkan serangan bergelombang. Persepolis tidak mampu bertahan. Kota tua Persia itu untuk kedua kalinya dikuasai pasukan muslim. Penduduk Persepolis menyerah dan kembali bersedia membayar jizyah. Abdullah bin Amir kemudian mengarahkan pasukannya menuju Gor, basis terkuat pemberontak setelah Persepolis. Kota Gor tidak menyerah begitu saja. Pertempuran sengit berlangsung ketika pasukan muslim memasuki kota tersebut. Sengitnya pertempuran berakhir dengan jatuhnya kota oleh pasukan muslim. Para penduduk menyerah. Abdullah bin Amir mengampuni penduduk Gor dan mereka bersedia berada dalam kepemimpinan pasukan muslim. Sementara Abdullah bin Amir masih berada di Gor, Persepolis melanggar perjanjian dan kembali bergolak. Pasukan pemberontak berhasil mengusir pasukan muslim penjaga kota. Abdullah bin Amir membawa kembali pasukannya dan mengepung kota Persepolis. Pengepungan kedua ini lebih agresif dari sebelumnya. Abdullah bin Amir memerintahkan penghancuran tembok-tembok kota. Runtuhnya tembok kota membuat orang-orang Persia keluar dari Persepolis. Pengepungan kemudian berlanjut menjadi pertempuran terbuka di luar kota. Persia menderita korban jiwa yang sangat besar. Abdullah bin Amir memerintahkan pasukannya bertempur dengan sangat agresif. Pertempuran terbuka itu berakhir. Persepolis kembali menyerah. Abdullah bin Amir bertindak lebih tegas dari sebelumnya. Beberapa pemimpin Persepolis yang dianggap sebagai penghasut ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Jatuhnya Persepolis dengan serangan yang agresif ini membuat kota-kota lainnya menyerah tanpa syarat kepada pasukan muslim. Khalifah Utsman kemudian menunjuk Syarik bin Harithi sebagai gubernur Farsi. Di bawah kepemimpinan Syarik, penyebaran agama Islam meningkat pesat di berbagai penjuru provinsi Farsi. Sistan, sebuah provinsi yang berada di sebelah tenggara daratan Persia. Provinsi ini dikenal juga dengan sebutan Sakastan, berasal dari istilah Saka yang artinya tanah yang dihuni bangsa Saka. Saka merupakan bangsa nomadik Iran kuno yang mendiami kawasan utara dan timur padang rumput Eurasia serta lembah di wilayah Basin. Provinsi Sistan dibentuk pada abad ketiga Masehi oleh Kaisar Sapur, pemimpin kedua dari dinasti Sasanid Persia. Selama ratusan tahun, provinsi Sistan tidak tersentuh kekuatan manapun dan menjalani masa kemapanan sebagai bagian Sasanid Persia. Hingga kemudian, pada abad ke-7 Masehi, gelombang revolusi dari semenanjung Arabia mengubah wajah Persia untuk selama-lamanya. Kota-kota penting di Persia mulai berjatuhan. Pasukan muslim yang ingin menyebarkan nilai Islam seperti gelombang tsunami yang menyapu dinasti Sasanid. Kaisar Yazdigrid, penguasa Sasani, terpaksa menjadi pelarian di pelosok Persia. Pasca menguasai Khurasan, pasukan muslim sempat menghentikan sejenak pergerakan mereka.
Namun, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat adanya bahaya jika jeda kampanye militer tersebut digunakan dinasti Sasanid untuk konsolidasi kekuatan. Kampanye militer pun berlanjut dengan target provinsi Farsi sebelah barat Sistan. Berbulan-bulan mempertahankan diri, seluruh kota di Farsi dijatuhkan pasukan Muslim. Jatuhnya provinsi Farsi langsung mengancam Sistan. Parade pasukan Muslim yang dipimpin Asim bin Amr membuat provinsi Sistan bersiap dalam pertempuran. Pasukan Muslim telah mendapatkan hadangan di wilayah perbatasan. Berbagai kontak militer tersebut tidak mencegah pengepungan Zaranj, ibu kota provinsi Sistan. Jantung provinsi Sistan pun dijatuhkan dan mengakhiri kampanye militer di sisi timur Teluk Persia. Sementara itu, terjadi pergantian puncak kepemimpinan di Madinah seiring wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kepemimpinan kaum Muslim kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Bukan pekerjaan yang mudah bagi Khalifah Utsman. Hamparan kekuasaan pasukan Muslim saat itu membentang dari Mesir, Syria, hingga Persia. Kisaran tahun 649 Masehi, gejolak pemberontakan pun mulai muncul di berbagai tempat termasuk Sistan. Khalifah Utsman memerintahkan Gubernur Basra, Abdullah bin Amir, melakukan kampanye militer memadamkan pemberontakan tersebut. Sebelum Sistan, provinsi Farsi terlebih dahulu melakukan pemberontakan dan berhasil dipadamkan. Dari Farsi, Abdullah bin Amir mengirimkan kontingen yang dipimpin Robiah bin Ziyad dengan target provinsi Sistan. Kontingen Robiah mulai terlibat kontak militer di kota perbatasan, yaitu kota Zalik. Saat itu, kota Zalik sedang merayakan festival musim gugur atau yang dikenal sebagai Mehregan. Robiah bin Ziyad tidak memberi angin. Serangan kilat dilancarkan dan membuat Zalik jatuh dengan mudah. Para penduduk kota Zalik menyerah dan meminta perdamaian. Karena ini pemberontakan terhadap kepemimpinan Islam, Robiah memberikan syarat perdamaian, yaitu pembayaran emas dan perak setinggi galah yang dibawanya. Proses perdamaian itu terjadi setelah tumpukan emas dan perak setara dengan tinggi galah yang dibawa Robiah. Kontak militer berlanjut di Kharqiyah, kota yang berjarak 6 km dari Zalik. Kontingen Robiah hanya mendapatkan perlawanan mudah dan kota itu jatuh. Kontingen Robiah segera menuju jantung Sistan, Zaranj. Seluruh penduduk bersembunyi di dalam tembok-tembok kota. Zaranj pun memasuki masa-masa pengepungan. Seluruh akses menuju Zaranj ditutup. Para penduduk hanya bisa bertahan di dalam kota selama logistik masih mencukupi. Setelah beberapa lama masa pengepungan, Abru Wais, pemimpin Zaranj, datang menemui Robiah. Kesepakatan damai terjadi dalam pertemuan tersebut. Sebagai lazimnya pemberontak yang kalah, Abru Wais bersedia menyerahkan 1000 cangkir emas dan membayar upeti tahunan. Robiah beserta kontingennya tinggal beberapa waktu untuk menata ulang administrasi pemerintahan Zaranj. Pemberontakan di provinsi Sistan dan ibu kotanya Zaranj berhasil dipadamkan oleh kontingen yang dipimpin Robiah bin Ziyad. Jatuhnya ibu kota tidak berarti akhir dari gejolak yang melanda Sistan. Robiah harus bergerak cepat menjatuhkan kota-kota Sistan sebelum mereka berhasil bersatu dalam satu kesatuan pasukan. Kampanye militer kemudian dilanjutkan dengan target Qarbatin. Kawasan tersebut merupakan kampung halaman dari Rustum, panglima perang Sasanid yang tewas di Qadisiyah. Orang-orang Qarbatin dikenal sangat gemar berperang. Mereka telah siap siaga dalam kondisi tempur seiring jatuhnya Zaranj. Kontingen Robiah disambut dengan pertempuran yang brutal. Orang-orang Qarbatin memberikan perlawanan yang sengit. Qarbatin pada akhirnya tidak mampu bertahan. Kota itu jatuh dan para penduduknya menyerah. Gelombang kampanye militer berlanjut ke kota-kota kecil di pedalaman Sistan. Pasca pasifikasi Sistan, Robiah tinggal di Zaranj dan menjabat sebagai gubernur. 2 tahun berikutnya, Robiah melepaskan posisi gubernur Sistan dan kembali ke Basra. Stabilitas Sistan tidak mampu dipertahankan oleh pengganti Robiah. Pasukan pemberontak menguasai Zaranj dan kaum Muslim terpaksa meninggalkan ibu kota Sistan. Abdullah bin Amir segera menghubungi Madinah melaporkan situasi di provinsi Sistan. Khalifah Utsman menyetujui penyerbuan ulang ke Sistan dengan skala yang lebih besar. Abdullah bin Amir menunjuk Abdurrahman bin Sumro sebagai panglima kontingen.
berbagai pertempuran kembali berulang di Sistan. Kontingen Abdurrahman harus memulai lagi pertempuran dari perbatasan provinsi. Begitu pula dengan Zarans, jantung provinsi Sistan itu kembali mengalami pengepungan. Ibu kota Sistan itu jatuh setelah pemimpin Zaran menyerah dan membayarkan 2 crore dirham yang hampir setara dengan 1 juta dirham. Pasca jatuhnya Zaran, Abdurrahman menyisir pedalaman Sistan dan kota-kota, menyerah nyaris tanpa perlawanan. Pergerakan kontingen Abdurrahman kemudian sampai ke Bukit Zohr, salah satu tempat peribadatan penting kaum pengikut Zoroaster. Di bukit itu terdapat sebuah berhala besar yang menjadi sesembahan pengikutnya. Abdurrahman bin Sumro memasuki kuil persembahan itu bersama dengan pendeta Zoroaster dan pengikutnya. Berhala Zohr itu terbuat dari emas dan bagian matanya dibuat dari batu berlian. Pendeta kuil menjelaskan kepada Abdurrahman bahwa kekalahan mereka karena telah berbuat dosa terhadap Zohr, sesembahan mereka. Abdurrahman mengatakan kepada pendeta tersebut bahwa apa yang mereka sembah hanyalah sebuah benda yang tidak berdaya apa-apa. Dengan pedangnya, Abdurrahman memenggal berhala tersebut. Abdurrahman bin Sumro memberikan emas serta berlian itu kepada pendeta Zoroaster. Aku tidak menginginkan emas dan berlian itu. Berhala itu aku hancurkan hanya untuk membuktikan bahwa yang kalian sembah ternyata tidak mampu membela diri. Mendengar penjelasan Abdurrahman, pendeta Zoroaster dan pengikutnya meninggalkan ajaran lama mereka. Setelah membangun masjid di bekas kuil Zoroaster tersebut, Abdurrahman membawa pasukannya semakin ke pedalaman. Kontingen Abdurrahman mencapai kawasan Ghazni dan Kabul. Setelah menjatuhkan kota-kota tersebut, Abdurrahman membawa kontingennya kembali ke Zarans. Abdurrahman bin Sumro selanjutnya menjadi gubernur provinsi Sistan hingga akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab memantik pemberontakan di berbagai penjuru Persia. Khalifah Utsman bin Affan mengawali masa kepemimpinannya dengan serangkaian kampanye militer lanjutan. Tabaristan, provinsi yang ditaklukkan oleh kontingen Suwaid bin Muqarrin setelah kampanye militer di kawasan Rai. Pasca pertempuran menentukan di Isfahan, pasukan Muslim melanjutkan ofensivitasnya di kawasan Rai. Kontingen yang dipimpin Nuaim bin Muqarrin berhasil menjatuhkan Rai tanpa perlawanan yang berarti. Ofensivitas berlanjut ke Tabaristan. Nuaim mengirimkan kontingen yang dipimpin Suwaid bin Muqarrin. Kota demi kota berhasil dijatuhkan oleh kontingen Suwaid. Kota Amul menjadi kota terakhir yang menyerah dan sekaligus mengakhiri pemerintahan Sasanid atas provinsi Tabaristan. Dan di masa awal kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, Tabaristan kembali bergejolak. Gubernur Kufah, Sa'ad bin Al-As, langsung mendapatkan instruksi dari Madinah untuk mengatasi pemberontakan Tabaristan. Parade pasukan Muslim berkekuatan 80.000 personil bergerak dari Kufah langsung di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Al-As. Dalam kontingen tersebut terdapat beberapa perwira yang juga sahabat Rasulullah seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar bin Al-As, dan Huzaifah al-Yaman. Target pertama adalah Qumas. Ketika pasukan dari Kufah datang, Qumas tidak dalam kondisi siap tempur. Qumas menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Para penduduknya bersedia membayar upeti tahunan. Kampanye militer kemudian berlanjut ke Jurjan. Sempat terjadi perlawanan, namun tidak begitu berarti oleh beberapa unit pasukan Sasanid. Saat menerima tawaran perdamaian para penduduk Jurjan dengan syarat pembayaran 20 lah dirham serta upeti tahunan. Pergerakan berlanjut ke Tamisa, kota yang berada di tepian Kaspia. Tamisa memiliki benteng-benteng pertahanan yang kokoh. Pertahanan benteng diperkuat dengan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Tamisa cukup percaya diri dengan menantang pertempuran di luar kota. Tidak sempat terjadi pengepungan, pertempuran terbuka pecah di luar kota. Korban-korban berjatuhan dengan cepat di kedua belah pihak. Strategi ofensif Persia berhasil menekan posisi pasukan Muslim dari posisinya semula. Sa'ad bin Al-As tidak mengizinkan Persia mendikte jalannya pertempuran. Agresivitas pasukannya ditingkatkan dan berhasil menekan balik. Karena menderita korban jiwa yang terlalu besar, Persia mundur ke dalam benteng.
Setelah kehilangan sebagian besar personilnya, Persia akhirnya memilih menyerah. Tamisa, kota pesisir Kaspia itu kembali di bawah penguasaan pasukan Muslim. Setelah Tamisa benar-benar dalam kendali, saat mengarahkan pasukannya ke Gilan, pergerakan pasukan Muslim mencapai pelosok Tabaristan yang bahkan belum ditaklukkan pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di perbatasan Tabaristan dan Khurasan saat menghentikan kampanye militernya, Sa'ad bin Al-As kembali ke Kufah setelah memastikan Tabaristan memiliki penjagaan yang memadai. Tahun ke-30 Hijriah atau kisaran 650 Masehi, stabilitas politik dan keamanan provinsi Tabaristan berhasil dipulihkan. Azerbaijan. Kawasan ini dikuasai oleh pasukan Muslim menjelang akhir masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Utbah bin Farqad ditunjuk oleh Amirul Mukminin sebagai gubernur Muslim pertama di Azerbaijan. Di tahun ke-23 Hijriah, transisi kepemimpinan terjadi di Madinah. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan puncak kepemimpinan menggantikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di masa awal kepemimpinan Khalifah Utsman, administrasi pemerintahan Persia masih melanjutkan kebijakan Amirul Mukminin. Begitu halnya di Azerbaijan, transisi kepemimpinan di Madinah tidak mempengaruhi provinsi di tepian Kaspia tersebut. Dalam administrasi militer, Azerbaijan mengikuti garis komando dari Kufah yang saat itu dipimpin Walid bin Uqbah. Terdapat sekitar 40.000 pasukan yang berkonsentrasi di Kufah, sedangkan pasukan lainnya dalam jumlah lebih kecil ditempatkan di Rai dengan kekuatan 6.000 personel dan Ardabil dengan 10.000 personel. Tidak lama setelah Utbah bin Farqad dipanggil ke Kufah, Azerbaijan kembali bergejolak. Khalifah Utsman merespon Azerbaijan dengan cepat. Walid bin Uqbah segera mendapatkan perintah dari Madinah untuk mengendalikan kawasan di tepian Kaspia. Walid bin Uqbah memimpin langsung kontingen utama ke Azerbaijan. Sedangkan satu kontingen yang lebih kecil dipimpin oleh Abdullah bin Sabil bergerak ke Azerbaijan dengan melintasi Armenia. Pergerakan pasukan Abdullah bin Sabil berhasil menguasai kembali beberapa kota seperti Mauqan, Talizan, dan Basiro. Dua kontingen pasukan Muslim yang menekan dari arah berbeda membuat Azerbaijan tidak bertahan. Provinsi di tepian Kaspia itu kembali dalam penguasaan pasukan Muslim. Sementara itu, pergolakan tidak hanya terjadi di Azerbaijan. Khurasan turut bergejolak seiring wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yazdegerd, Kaisar Sasanid yang menjadi pelarian di tanahnya sendiri itu, mencoba mengorganisir ulang pasukannya di Merv. Namun, Yazdegerd harus menerima kenyataan pahit lainnya. Dia tewas karena pengkhianatan orang-orang terdekatnya. Tahun 651 Masehi, di pedesaan sekitar Merv, beberapa orang membunuh Yazdegerd dan membuang tubuhnya ke sungai Mughrab. Berita tewasnya Yazdegerd oleh pengkhianatan rakyatnya akhirnya sampai ke Madinah. Khalifah Utsman memerintahkan Gubernur Basra, Abdullah bin Al-Amir, segera memadamkan pergolakan di Khurasan. Abdullah memimpin langsung kontingennya. Pasukannya bergerak dari Basra dan memulai penyerbuan ke perbatasan Khurasan. Di kawasan perbatasan, Abdullah mengirimkan pasukan garis depan yang dipimpin Ahnaf bin Qais. Tidak jauh dari perbatasan, Ahnaf bin Qais membawa pasukannya mengepung dua benteng yang merupakan gerbang Khurasan. Meskipun memberikan perlawanan, namun dua benteng di perbatasan tersebut tidak mampu menahan serbuan pasukan Muslim dari Basra. Abdullah bin Al-Amir selanjutnya melancarkan serangan bercabang ke penjuru Khurasan. Strategi ini untuk mencegah bersatunya unit-unit Persia di Khurasan. Kolom-kolom pasukan Muslim yang bergerak menyebar dengan mudah menjatuhkan kawasan perbatasan seperti Rustakzam, Bakhars, dan Juban. Pengepungan sempat terjadi di Bayak. Kolom pasukan yang dipimpin Aswad bin Kulsum harus menghadapi perlawanan Alot. Pada suatu malam, Aswad berhasil menemukan saluran air yang membawa pasukan Muslim memasuki kota. Pertempuran segera berkecamuk di dalam kota. Kedua belah pihak menderita korban jiwa yang cukup parah. Pasukan Muslim bahkan harus kehilangan komandan mereka, Aswad bin Kulsum. Kepemimpinan pasukan Muslim dilanjutkan oleh saudara Aswad, Udam bin Kulsum. Melalui pertempuran yang alot dan brutal, pasukan Muslim berhasil menguasai Bayak. Kota selanjutnya yang berhasil dijatuhkan adalah Tabisan.
serangan bercabang pasukan Muslim berhasil mengiris kekuatan Persia mulai dari kawasan perbatasan Khorasan. Target selanjutnya adalah Nishapur. Gejolak politik dan keamanan di Khorasan memaksa Madinah mengeluarkan perintah kampanye militer ke kawasan tersebut. Kontingen dari Basrah yang dipimpin langsung Abdullah bin Al-Amir berhasil menyapu beberapa kota seperti Rustakzam, Bakhars, Juban, Bayak, dan Tabisan. Jatuhnya kota-kota tersebut membuka jalan menuju kota utama, Nishapur. Kota utama Khorasan tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku Persia. Nishapur memilih bertahan dan Abdullah memerintahkan pasukannya melakukan pengepungan. Berhari-hari dalam blokade, 4 kepala suku mulai berselisih satu sama lainnya. Salah satu kepala suku itu diam-diam mengirim utusannya dan bernegosiasi dengan Abdullah bin Al-Amir. Kepala suku itu bersedia membuka salah satu gerbang, namun dia meminta kekebalan hukum kepada Abdullah. Di malam hari, penghuni Nishapur dikejutkan dengan pasukan Muslim yang telah memasuki salah satu gerbang. Kota utama provinsi Khorasan itu jatuh dengan mudah. Dari Nishapur, Abdullah bin Al-Amir melancarkan kampanye militer ke Pus, Asban, Ruh, Zar, Khawaf, Osparain, dan Argian. Setelah serangkaian kemenangan muda, kontingen Abdullah terpaksa melakukan pengepungan di Abersar. Pengepungan itu berlangsung hingga sebulan lamanya. Abersar masih terus bertahan meskipun seluruh akses telah diblokade. Melihat kekuatan Abersar dalam bertahan, Abdullah memerintahkan sebuah unit kecil pasukan Muslim menyergap penjaga gerbang. Penyergapan itu berhasil. Pasukan Muslim membuka gerbang dan memasuki kota. Pergerakan kontingen Abdullah berlanjut ke Nis, Nasa, dan Abiur. 2 kota tersebut menyerah setelah melakukan perlawanan yang tidak berarti. Begitu pula dengan Abiur, tanpa perlawanan yang memadai, kota itu menyerah kepada kontingen Abdullah. Sesampainya di Saraks, pasukan Muslim kembali mendapatkan perlawanan alot. Komandan pasukan yang memimpin penyerbuan Saraks, Abdullah bin Hazam, memblokade kota dengan rapat. Pengepungan Saraks berakhir setelah pemimpin kota itu bernegosiasi dengan Abdullah bin Hazam. Setelah membereskan Saraks, 2 kolom pasukan dikirim ke Kaif dan Baina. 2 kota tersebut menyerah tanpa perlawanan. Dalam kampanye militer lanjutan, 2 kota yaitu Tus dan Herat memilih menyerah sebelum kedatangan pasukan Muslim. Pasukan Muslim kemudian tiba di Merv, bekas persembunyian mendiang Yazdigrid. Pemimpin Merv, Shahjahan, langsung menemui Abdullah bin Al-Amir dan menyatakan menyerah. Dengan menyerahnya Merv, maka seluruh Khorasan telah kembali dalam kendali pasukan Muslim. Namun, beberapa tempat terpencil seperti Tagiristan tetap menolak tunduk dalam kekuasaan pasukan Muslim. Abdullah bin Al-Amir mengirimkan kontingen yang dipimpin Ahna bin Qais. Tagiristan pun jatuh melalui aksi militer. Kontingen Ahna bin Qais berhasil menjatuhkan sisa-sisa kota Khorasan dengan aksi militer seperti Marfuros, Buh, Jurjan, dan Bal. Kampanye militer Khorasan berakhir pada 654 Masehi. Abdullah bin Al-Amir memutuskan menyeberang ke Transosiana, kawasan yang belum dikuasai sampai era Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Melintasi dataran Oxus, kontingen Abdullah memulai kampanye militernya di Transosiana. Kampanye militer tersebut berhasil menguasai sebagian besar kawasan Transosiana. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, Abdullah bin Al-Amir kembali ke Nishapur dan kemudian menjalankan ibadah haji. Tahun 644 Masehi atau tahun ke-23 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tutup usia. Sampai pada masa tersebut, pengaruh umat Islam telah jauh melampaui hamparan padang pasir Hijaz, Arabia. Mereka telah menggusur Bizantium dari Syria dan Mesir, sekaligus mengakhiri dinasti Sasanid atas tanah Persia. Kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Utsman bin Affan yang menggunakan gelar khalifah. Masa awal kepemimpinan Khalifah Utsman tidak berjalan mulus. Beliau terlibat perselisihan dengan Amr bin As mengenai pendapatan provinsi Mesir. Perselisihan itu mengakibatkan beralihnya jabatan gubernur dari Amr bin As kepada Sa'ad bin Abdullah. Sementara itu,
berita wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan pergantian gubernur Mesir telah sampai di Konstantinopel. Kaisar Konstan, pengganti Heraklius, memutuskan inilah saatnya yang tepat untuk merebut kembali bekas provinsi mereka, Mesir. Tahun 646 Masehi, 2 tahun pasca wafatnya Amirul Mukminin, Angkatan Laut Bizantium bergerak dari pangkalan utama mereka di Siprus. Pada bulan-bulan awal tahun tersebut, armada Angkatan Laut Bizantium telah merapat di Alexandria. Tidak ada perlawanan bagi Bizantium, hanya terdapat segelintir garnison pasukan Muslim dan mereka tidak dalam kondisi siap tempur. Alexandria jatuh dengan mudah. Bizantium kini telah menguasai kembali bekas ibu kota provinsi Mesir. Dan sekarang, mereka mulai mengarahkan ujung senjatanya ke Fustat, ibu kota Mesir bagi pasukan Muslim. Beberapa perwira pasukan Muslim segera mengirim utusan ke Madinah. Delegasi dari Mesir itu meminta kepada Khalifah Utsman untuk memulihkan posisi Amr bin As. Mereka meyakinkan Khalifah Utsman bahwa hanya Amr bin As orang yang tepat untuk menghadapi invasi Bizantium. Melihat gentingnya situasi, Khalifah Utsman memanggil Amr bin As. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara Khalifah Utsman dengan Amr bin As. Posisi gubernur Mesir dikembalikan kepada Amr bin As. Selain itu, Amr bin As juga memiliki wewenang penuh atas seluruh pasukan Muslim di Mesir. Sementara itu, konsentrasi Bizantium di Alexandria semakin percaya diri dengan kemenangan mudah mereka. Pertempuran terbuka tinggal menunggu waktu dan kontingen Bizantium mulai bergerak ke Fustat. Amr bin As sendiri menghindari pertempuran di Alexandria dan menunggu Bizantium bergerak ke arah Fustat. Namun, Amr bin As juga tidak menginginkan pertempuran terjadi di Fustat. Karena itulah, pasukan Muslim bergerak meninggalkan Fustat dan mencegat Bizantium di Nakius. Mengulang pertempuran di masa lalu, Bizantium kembali datang dengan keunggulan kuantitas. Pertempuran dimulai dengan duel 2 perwira. Pasukan Muslim mengirimkan Hauma bin Abu Madij melawan seorang perwira Bizantium. Duel pembukaan itu berakhir dengan tewasnya masing-masing wakil. Akhir dari duel merupakan awal dari pertempuran besar. Bizantium berupaya keras memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan mereka. Setelah sekian lama pertempuran berlangsung, para perwira Bizantium harus menerima kenyataan. Korban berjatuhan dengan cepat di pihak mereka. Bagi Bizantium, mundur ke Alexandria merupakan satu-satunya pilihan daripada mengalami kehancuran total. Alexandria segera ditutup rapat, seluruh pasukan Bizantium bertahan di dalam benteng. Untuk kedua kalinya, pasukan Muslim mengepung Alexandria. Pasukan Bizantium bertahan sambil mengulur waktu, menunggu datangnya bantuan dari Konstantinopel. Amr bin As harus berpikir cepat menemukan cara menembus Alexandria sebelum bantuan itu datang. Pasukan Muslim memiliki aset berharga di dalam Alexandria, yaitu kesetiaan kaum Kristen Koptik. Ibnu Basama, seorang Koptik dan salah satu penjaga gerbang Alexandria, menawarkan bantuan kepada Amr bin As. Dia akan membuka gerbang Alexandria, namun meminta amnesti kepada Amr bin As. Panglima pasukan Muslim menjanjikan amnesti kepada Ibnu Basama. Gerbang kota pun terbuka. Serangan tersebut mengakhiri pendudukan pasukan Bizantium di Alexandria. Mereka menyerah dan sebagian melarikan diri menggunakan kapal di pelabuhan. Pertempuran tersebut mengakibatkan kerusakan di dalam kota. Kaum Kristen Koptik atas kesetiaan mereka terhadap pasukan Muslim mendapatkan kompensasi. Setelah menata ulang administrasi Alexandria, Amr bin As membawa kontingennya kembali ke Fustat. Setelah berhasil menggagalkan reokupasi Bizantium, Amr bin As kembali terlibat konflik dengan Khalifah Utsman bin Affan. Jabatan gubernur Mesir pun kembali berpindah kepada Abdullah bin Sa'ad. Tergusurnya Bizantium dari Mesir membuat kawasan di Afrika Utara memerdekakan diri. Kawasan yang membentang dari perbatasan Mesir hingga Maroko ini awalnya merupakan wilayah milik Bizantium. Eksarkat Afrika, begitulah kawasan di sebelah barat Mesir ini dikenal. Gregory the Patrician telah memimpin Eksarkat Afrika semenjak masa Kaisar Heraklius. Setelah provinsi Mesir jatuh ke tangan pasukan Muslim, Gregory menyatakan kemerdekaan Eksarkat Afrika dari Bizantium. Eksarkat Afrika adalah negeri bawahan yang dipimpin oleh seorang eksark atau raja muda.
Eksarkat Afrika didirikan oleh Kaisar Maurice pada kisaran tahun 580 Masehi. Kawasan ini berpusat di Kartago, sebuah kota pesisir Mediterania yang sekarang masuk wilayah Tunisia. Pada masa kampanye militer Syria, gelombang pengungsi membanjiri provinsi Eksarkat Afrika. Gelombang lanjutan datang seiring jatuhnya Mesir. Setelah pasukan Muslim menguasai Mesir, Gregory menyatakan lepas dari kekuasaan Bizantium. Gregory the Patrician bagaimanapun memiliki kekuasaan besar. Dia adalah gubernur yang memiliki kekuatan besar di provinsi yang jauh dari ibu kota kekaisaran. Kegagalan Bizantium menahan laju pasukan Muslim dianggap oleh Gregory sebagai kegagalan negara melindungi rakyatnya. Namun, Gregory tidak cukup lama menikmati kemerdekaannya, setidaknya sampai paruh kedua 647 Masehi. Saat itu, Abdullah bin Sa'ad telah mengirimkan utusan ke Madinah meminta izin untuk melancarkan kampanye militer di sebelah barat Mesir. Khalifah Utsman tidak segera memberikan keputusan, namun terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan Majelis Syuro. Selain Khalifah Utsman, Majelis Syuro terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Majelis ini dibentuk oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjelang wafatnya. Khalifah Utsman bin Affan dan Majelis Syuro bersepakat mengizinkan Abdullah bin Sa'ad melancarkan kampanye militer ke Eksarkat Afrika. Madinah juga mengirimkan 10.000 pasukan yang dipimpin Haris bin Hakam untuk mendukung pasukan Abdullah bin Sa'ad. Kampanye militer Afrika Utara mengambil konsentrasi di Barqa, kota yang sebelumnya bernama Pentapolis. Beberapa dokumen sejarah menuliskan terdapat 30.000 pasukan Muslim dalam kampanye militer Afrika Utara. Kontak militer pertama terjadi di Tripoli. Untuk kedua kalinya, pasukan Muslim mengepung Tripoli. Sebelumnya, Amr bin As berhasil menjatuhkan kota ini dalam ekspedisi militer di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tripoli tidak mampu bertahan, kota ini menyerah kepada pasukan Muslim. Pergerakan pasukan Muslim berlanjut ke Sbetula, pusat angkatan perang Gregory. Gregory telah mengonsentrasikan pasukan hingga 2 kali lipat personel yang dibawa Abdullah bin Sa'ad. Dua pasukan itu bertemu di luar Sbetula. Gregory mencegat parade pasukan Muslim agar tidak memasuki kota. Perang terbuka berlangsung hingga berhari-hari lamanya. Tidak ada hasil yang bisa diharapkan dari pertempuran berlarut-larut itu. Baik Gregory dan Abdullah bin Sa'ad memutuskan mengambil jeda pertempuran. Kedua pasukan bertahan di kamp masing-masing. Melihat alatnya pertempuran, Gregory menggunakan taktik sayembara. Gregory memiliki seorang putri cantik, ia bernama Sabia. Siapa saja yang bisa membunuh Abdullah bin Sa'ad, maka akan dinikahkan dengan putrinya tersebut. Sayembara itu membuat kamp pasukan Muslim menjadi tegang. Abdullah bin Sa'ad dipaksa bertahan di dalam kamp. Abdullah bin Zubair kemudian menyarankan kepada Abdullah bin Sa'ad untuk membuat sayembara tandingan. Siapa saja yang bisa membunuh Gregory, maka akan dinikahkan dengan putrinya tersebut. Sayembara balasan itu menghadirkan ketegangan di kamp pasukan Gregory. Kedua pasukan kini mengalami kecemasan yang sama. Keselamatan panglima tertinggi mereka. Setelah beberapa hari tanpa kemajuan, Abdullah bin Sa'ad berhasil mendapatkan informasi jalan rahasia menuju kamp Gregory dari seorang suku Berber. Abdullah bin Sa'ad mengambil langkah sangat beresiko. Bersama dengan sedikit pengawalnya, Abdullah bin Sa'ad menyusup ke kamp Gregory. Namun, tidak jauh di belakangnya, pasukan kavaleri mengikutinya dalam jarak tempur. Penyusupan Abdullah bin Sa'ad berhasil. Bersama sejumlah pengawalnya, Abdullah menyerbu kamp Gregory. Gregory the Patrician tewas dalam serangan tak terduga itu. Sebelum menyadari apa yang terjadi, pasukan Gregory dikejutkan oleh serangan kavaleri secara tiba-tiba. Serangan kejutan itu mengakhiri perlawanan pasukan Gregory. Menderita korban jiwa yang sangat besar, pasukan Gregory yang selamat memilih mundur dari pertempuran. Pasca pertempuran, pasukan Muslim memasuki Sbetula. Kota itu pun jatuh ke dalam kekuasaan pasukan Muslim. Pasca pasifikasi Syria dan Mesir, pasukan Muslim dihadapkan pada tantangan selanjutnya, Lautan Mediterania. Muawiyah, gubernur Syria, telah meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk melancarkan perang di laut dengan target Pulau Siprus. Sebelum memberikan jawaban, Amirul Mukminin berkonsultasi dengan Amr bin As, gubernur Mesir.
Amr bin As memberikan respon yang negatif tentang pertempuran di lautan. Respon Amr bin As membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak memberikan izin kepada Muawiyah. Larangan pertempuran laut ini dicabut pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Pencabutan larangan ini juga ditindaklanjuti oleh Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir. Armada angkatan laut mulai dibangun dan menggunakan Alexandria sebagai basisnya. Tahun 649 Masehi, Muawiyah memulai kampanye militernya atas Pulau Siprus. Ribuan pasukan diseberangkan dari Syria menggunakan kapal-kapal perang. Pasukan tambahan juga datang dari Alexandria. Abdullah bin Sa'ad telah berhasil membangun armada lautnya. Kampanye militer di Siprus berjalan sesuai rencana. Inilah dalam sejarah pasukan Muslim telah memulai menantang armada angkatan laut Bizantium, sang penguasa laut Mediterania. Kontak militer pertama di lautan terjadi pada tahun 651 Masehi. Konstantinopel masih berambisi merebut kembali Mesir dan provinsi lainnya dari tangan pasukan Muslim. Dan lembaran sejarah baru telah ditulis. Kini bukan hanya infanteri dan kavaleri yang berjibaku di medan perang. Kapal perang melawan kapal perang menjadi warna baru dari sekian lama pertempuran antara Madinah versus Konstantinopel. Gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad menunjukkan kapabilitasnya sebagai panglima perang di atas air. Ujian pertama angkatan laut berhasil dilalui dengan baik. Pasukan Muslim telah memberikan kejutan di Laut Mediterania. Kaisar Konstantin tidak tinggal diam dengan kekalahan tersebut. Bagaimanapun, selama ratusan tahun, angkatan laut Bizantium merupakan pemegang supremasi perairan Mediterania. Tahun 654 Masehi, Muawiyah memulai kampanye militernya di Asia Minor dengan target Kappadocia. Kampanye Muawiyah ini dalam rangka membuka jalan bagi pasukan Muslim menuju Konstantinopel. Sedangkan armada laut pasukan Muslim berkekuatan 200 kapal perang yang dipimpin Abu al-Awar berlayar di pesisir selatan Anatolia. Kaisar Konstantin merespon dengan memimpin langsung armada perangnya. 500 kapal perang bergerak dari pangkalan Konstantinopel. Armada laut Bizantium bergerak ke selatan Anatolia. Kaisar Konstantin bertekad menghabisi kekuatan angkatan laut pasukan Muslim penantang supremasi Bizantium atas Mediterania. Dua armada laut itu bertemu di dekat pelabuhan Phoenix, Lycia. Mengulang pertempuran di daratan, angkatan laut Bizantium datang dengan keunggulan kuantitas. Ketegangan segera menyelimuti perairan di lepas pantai pegunungan Phoenix. Selain Abu al-Awar, dalam armada pasukan Muslim terdapat Abdullah bin Sa'ad yang telah berhasil membangun salah satu basis angkatan laut. Perairan lepas pantai Phoenix saat itu dalam kondisi tidak bersahabat. Gelombang pasang nan ganas membayangi kedua armada. Baik angkatan laut Bizantium dan pasukan Muslim mengikat kapal-kapalnya dalam satu barisan untuk mengatasi gelombang pasang. Di tengah ganasnya gelombang Mediterania, kedua armada bertempur dalam jarak dekat. Perairan Mediterania segera menerima korban yang terus berjatuhan dari kedua belah pihak. Permukaan air mulai berubah menjadi merah. Pertempuran berlanjut semakin brutal ketika kapal-kapal perang kedua armada dalam jarak yang sangat dekat. Kontak militer di lepas pantai Phoenix ini akan terdokumentasikan sebagai pertempuran Malth yang artinya adalah tiang-tiang kapal. Bangsa Arab menyebutnya Zatu Zawari yang bermakna sama. Pertempuran tersebut berlanjut di atas kapal. Kedua pasukan saling berloncatan ke atas kapal-kapal musuhnya. Bukan hanya prajurit yang menjadi korban, beberapa kapal mulai terbakar. Setelah beberapa lamanya berlangsung pertempuran yang brutal, angkatan laut pasukan Muslim mulai mendikte jalannya pertempuran. Saat-saat akhir pertempuran mulai menunjukkan hasilnya, kedua belah pihak menderita korban jiwa yang besar. Namun, angkatan laut Bizantium tidak mampu lagi bertahan. Kaisar Konstantin harus menelan kenyataan pahit, armada angkatan lautnya mengalami kekalahan total. Putra Kaisar Heraklius itu nyaris tidak selamat dari lepas pantai Phoenix. Pertempuran Malth menjadi poin penting bagi angkatan laut pasukan Muslim. Mereka mulai membangun supremasinya atas lautan Mediterania yang sejak lama dikenal sebagai danau milik Romawi. Pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, provinsi Syria telah seluruhnya dipasifikasi. Kawasan yang berada di pesisir timur Mediterania itu merupakan pusat kekuasaan dari Kaisar Heraklius. Hingga kemudian jatuhnya Syria membuat pusat kekuasaan Bizantium kembali ke Konstantinopel.
Pada penghujung tahun ke-23 Hijriah atau kisaran 644 Masehi, terjadi peralihan kepemimpinan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ke Khalifah Utsman bin Affan. Wafatnya Amirul Mukminin segera didengar oleh Konstantinopel yang saat itu dipimpin Kaisar Konstantin, putra dari mendiang Heraklius. Kaisar Konstantin pun menyiapkan pasukannya dengan target merebut kembali provinsi mereka. Damaskus, ibu kota provinsi Syria, metropolitan yang menjadi ikon Bizantium selama ratusan tahun. Kaisar Konstantin memerintahkan kepada para jenderalnya merebut kembali Damaskus dan seluruh Syria. Kaisar Konstantin sedang dalam puncak ambisinya untuk mengembalikan nama besar Bizantium. 80.000 pasukan berparade ke Timur Tengah. Bizantium melakukan serangan bercabang. Kontingen pasukan lainnya juga bergerak menuju Alexandria. Muawiyah, gubernur Syria, telah mengetahui pergerakan dari Konstantinopel. Namun, Damaskus saat itu hanya diperkuat 10.000 personil. Damaskus kemudian melaporkan ancaman invasi Bizantium kepada Madinah. Muawiyah juga meminta tambahan pasukan kepada Khalifah Utsman. Walid bin Uqbah, gubernur Kufah, mendapatkan perintah dari Madinah untuk mengirimkan pasukan memperkuat pertahanan di Syria. Kontingen dari Kufah dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah. Sesampainya di Syria, pasukan dari Kufah itu bertemu dengan kontingen yang dipimpin Habib bin Maslamah. Kekuatan pasukan Muslim setelah mendapatkan bantuan dari Kufah diperkirakan mencapai 30.000 personil. Data sejarah tidak menyebutkan detail pertempuran, namun dalam pertempuran tersebut, pasukan Bizantium tercerai-berai setelah panglima mereka tewas di tangan Habib bin Maslamah. Pasca kegagalan reokupasi Bizantium atas Syria, terjadi pergolakan di Armenia. Pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sempat terjadi kampanye militer atas Armenia. Setelah pasifikasi Azerbaijan, 4 kolom pasukan Muslim yang masing-masing dipimpin oleh Bukair bin Abdullah, Habib bin Maslamah, Huzaifah bin Yaman, dan Abdurrahman bin Rabi'ah berhasil mencapai pedalaman Armenia. Kontingen Bukair bin Abdullah berhasil merebutkan sebuah kota strategis di perbatasan. Habib bin Maslamah dan pasukannya berhasil mencapai kota Tiflis. Huzaifah bin Yaman membawa pasukannya menguasai kawasan di pegunungan Alan. Dan kontingen Abdurrahman bin Rabi'ah berhasil mencapai Baida. Namun, kemajuan di Armenia ini harus terhenti dengan wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada 644 Masehi tahun ke-23 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan kemudian memerintahkan Habib bin Maslamah memadamkan pergolakan di Armenia. Sedangkan pasukan Salman bin Rabi'ah, saudara dari Abdurrahman bin Rabi'ah, diperintahkan untuk mendukung pergerakan pasukan Habib bin Maslamah. Habib bin Maslamah memulai kampanye militernya di Tiflis, kota yang dahulu pernah dijatuhkannya. Pergerakan Habib bin Maslamah berlanjut ke kawasan barat Armenia, mendekati pesisir Laut Hitam. Sebuah kolom pasukan yang dipimpin Salman bin Rabi'ah diperintahkan menjatuhkan 2 distrik, yaitu Jabal dan Sarwan. Kampanye militer Armenia berjalan sesuai rencana. Kawasan yang berbatasan dengan Bizantium itu menyerah dan membayar jizyah. Dari Armenia, pasukan Muslim bergerak memasuki Anatolia atau yang juga dikenal sebagai Asia Minor. Pergerakan pasukan Muslim ke Anatolia membuat Bizantium mengevakuasi pasukannya dari benteng-benteng mereka. Begitu pula dengan pasukan di Tarsus, seluruh personilnya dievakuasi dan membuat kota itu tanpa pertahanan. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, pasukan Muslim telah memiliki pangkalan militer di Rhodes, Siprus, dan Tarsus.